Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Jadi di sini kita akan membahas mengenai. Nah, jadi kawan-kawan, silahkan disimak video yang telah saya buat atau khusus saya sajikan untuk kawan-kawan yang saya peroleh dari buku yang saya gunakan saat ini. Jadi silahkan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Nah, oke kawan-kawan, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk persiapan tes SKB CPNS khusus formasi guru. Seleksi kompetensi bidang. Kompetensi bidang khusus formasi guru tentu yang harus dipelajari atau dipahami yaitu kompetensi khusus formasi guru. Nah, ketika kita membahas mengenai kompetensi formasi guru, tentu ada 4 kompetensi yang perlu kita pahami. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas 2 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian. Nah, untuk kawan-kawan yang belum melihat video kami sebelumnya, silahkan lihat video kami yang sebelumnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan materi kompetensi bidang ini. Nah, karena kita harus pahami semua atau pahami keempat kompetensi ini. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu yang akan kita bahas mengenai kompetensi profesional. Nah, tentu kita harus pahami seperti apa itu kompetensi profesional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka sangat diperlukan peran guru atau pendidik yang profesional. Hal itu sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, profesionalisme guru sangat diperlukan agar terus berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kapasitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 8 ayat 3C butir C dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesionalisme guru berkaitan dengan kompetensi yang menuntut seorang guru untuk ahli di bidang pendidikan sebagai suatu pondasi yang dalam melaksanakan profesinya sebagai guru yang profesional. Karena dalam menjalankan profesi keguruan terdapat kemampuan dasar dalam pengetahuan belajar dan tingkah laku manusia di bidang studi yang diampunya, sikap yang tepat tentang lingkungan belajar mengajar, dan mempunyai keterampilan dalam teknik belajar. Suharsini Arikunto menjelaskan dalam salah satu karyanya, kompetensi profesional adalah guru mempunyai pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subjek mata pelajaran yang diampu dan akan diajarkan saat penguasaan metodologis. Dalam arti, memiliki pengetahuan konsep teoretik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dijabarkan mengenai standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikut beberapa aspek yang terdapat dalam kompetensi profesional. Antara lain, 1. Guru harus menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang dapat menopang mata pelajaran yang diajar atau diampu.
guru harus mampu memahami dan menguasai materi pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini yang harus dikuasai guru, yaitu kemampuan memaparkan dan menerjemahkan serta menjabarkan materi standar yang terdapat dalam kurikulum. Guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diajar atau diampu. Dalam materi pembelajaran, pada standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD, setiap kelompok dan mata pelajaran perlu ada pembatasan, mengingat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran. Nah, seperti berikut ini. Orientasi pada tujuan dan kompetensi pengembangan materi pembelajaran dan harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik berdasarkan SK, KD, dan indikator kompetensi. Guru melakukan pengembangan materi standar untuk membentuk kompetensi dasar peserta didik. B. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, tingkat perkembangan peserta didik, kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. C. Efisiensi dan efektivitas materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat, tingkat perkembangan peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan kehidupan sehari-hari. Fundamental. Guru harus mengutamakan materi pembelajaran yang fundamental, esensial, atau potensial. Artinya, materi pembelajaran yang paling mendasar untuk membentuk kompetensi peserta didik, sehingga bahan-bahan yang di luar itu akan mudah terserap, karena merupakan landasan untuk penguasaan SK dan KD dan bidang studi. E. Keluasan. Materi pembelajaran yang luas, sehingga mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi, berdasarkan tuntutan keadaan dan kemampuan setempat. F. Berkesinambungan dan berimbang. Materi pembelajaran disusun secara berkesinambungan, sehingga setiap aspeknya tidak terlepas-lepas, tetapi mempunyai hubungan fungsional dan bermakna, di samping secara berimbang, baik antara materi pembelajaran sendiri, antara keluasan dan kedalamannya, antara teori dan praktek. G. Validasi. Tingkat ketetapan materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Artinya, guru harus menghindari memberikan materi yang sebenarnya masih diperdebatkan atau dipertanyakan kebenarannya. H. Keberartian materi pembelajaran yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan dapat bermanfaat bagi peserta didik. I. Kemenarikan materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik sehingga mempunyai minat untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam. J. Kepuasan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan. Nah, yang ketiga, guru harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif. Nah, yang keempat, guru haruslah memperhatikan aspek kesesuaian dengan tujuan serta kompetensi dalam setiap pengembangan materi ajar. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang tidak meleset. Pada suatu kondisi, pasti akan ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menemukan ketersediaan materi. Nah, pada kondisi lain, banyak guru yang tidak bisa memanfaatkan secara tepat guna. Artinya, banyak materi yang tidak terarah secara langsung pada sasaran yang ingin dicapai. Nah, untuk itu, jika materi yang tersedia dirasakan belum cukup, maka guru harus menambah sendiri dengan memperhatikan strategi dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kelima,
guru harus mengembangkan keprofesian secara berkesinambungan dengan melakukan tindakan reflektif. Sedangkan yang keenam, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa organisasi profesi guru merupakan perkumpulan perhimpunan yang diwadahi oleh badan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Nah, terakhir yang ketujuh, guru harus memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk media komunikasi dan mengembangkan diri guna meningkatkan kemampuan dalam hal pendidikan. Nah, kawan-kawan, itulah tadi 7 aspek yang terdapat dalam kompetensi profesional guru yang perlu kita pahami guna mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB CPNS khusus profesi guru. Ya kawan-kawan, jadi sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham seperti apa itu kompetensi profesional guru dan apa-apa yang perlu kita ketahui mengenai kompetensi profesional guru. Nah kawan-kawan, itulah tadi pembahasan yang kami peroleh dari pembahasan dalam buku ini. Jadi, makasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.